Memang pemirsa kasus begal itu ada di seluruh Indonesia. Kasus begal tapi ini saat ini semakin disorot usai dari pernyataan Wali Kota Medan pemirsa atas dukungan tembak mati begal karena begal di Medan atau begal di Medan ini sudah sungguh meresahkan. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah ada narasumber saya mulai dari Komisioner Kompolnas di sini Pak Yusuf Warshim. Selamat malam Pak. Dan juga Wakil Ketua Bidang Advokasi Jaringan YLBHI Mas Arief Maulana. Selamat malam. Selamat malam. Dan saya juga telah tersambung dengan kriminolog kita Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam Prof. Selamat malam. Ya. Prof dan juga narasumber saya di studio, sebelum kita akan bahas, kita lihat terlebih dahulu pemirsa, sebenarnya persis atau praktis pernyataan dari Wali Kota Medan mengenai dukungan tembak mati begal seperti apa ya? Ini dia. Ya, saya menyampaikan kemarin pada saat di lapangan. Pada saat di lapangan tentunya melalui prosedur-prosedur yang ada di kepolisian, tentunya saya tidak intervensi bagaimana prosedurnya, tapi saya menyampaikan ini para pelaku begal, kriminal ini banyak yang residipis, keluar masuk. Ada yang terakhir saya dapat informasi itu yang berhasil ditembak mati itu laporannya saja sudah lebih dari 5 setahu saya disampaikan dari pihak Polrestabes. Laporannya sudah lebih dari 5 laporan. Dan ini belum tertangkap dari kemarin, dan ini sudah berhasil dilumpuhkan yang terakhir ini. Oleh karena itu kan ini berarti kejadian-kejadian yang dilakukan para pelaku ini bukan sekali dua kali, namun berulang kali. Dan ini sudah mengancam nyawa yang kedepannya tadi saya sampaikan bukan hanya korban, tapi kegiatan ekonomi di wilayah kami di Kota Medan ini akan sangat terganggu kalau ini terus dibiarkan. Kalau masa penyidikan ya memang yang tertangkap diadili secara hukum, kami juga menyampaikan ya ini banyak laporan-laporan tolong ditindak tegas juga, bukan dalam arti harus sama ditembak mati, bukan, tapi tindak tegas hukum seberat-beratnya. Iya. Sebelum saya ke Kompolnas dan juga ke YLBHI, terlebih dahulu saya ingin ke Prof. Adrianus Meliala. Prof, meskipun bukan apple to apple kalau kita bandingkan kasus seperti di Filipina, tembak mati gembong narkoba, tapi apakah kekhawatirannya dirasakan sama ketika begal di Indonesia begitu marak khususnya di Medan? Karena ada beberapa orang yang setuju, ya sudahlah daripada semena-mena begitu banyak kasusnya nggak jera-jera, tembak mati saja. Bahkan wali kota mengatakan seperti itu. Prof, seperti apa? Ya tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Karena sebetulnya untuk menembak mati itu sesuai dengan konvensi PBB tentang penggunaan senjata api hanya ada satu kriteria, yakni yang kita sebut sebagai imminent danger, keberbahayaan yang tak terelakkan. Di mana kalau keberbahayaan itu kemudian lalu tidak dilumpuhkan, pihak yang membawa bahaya itu tidak dilumpuhkan, maka bisa membawa kematian pada diri si polisi, pada diri orang lain, atau diri korban. Maka kemudian terpaksa tindakan tegas dilakukan dalam bentuk penembakan yang mematikan. Di luar itu nggak boleh, Maka kita fokus saja ke soal bahwa apakah itu begal kek, rampok kek, perkosa kek, kalau kemudian si pelakunya sudah membawa keberbahayaan yang tak terelakkan, maka kemudian bisa ditembak mati. Permasalahannya adalah bahwa sebetulnya kan kepolisian memiliki banyak sekali opsi untuk melumpuhkan orang. Ya, dia punya baton, dia punya pentungan, dia punya pisau, dia juga punya kemampuan berkelahi, sehingga sebetulnya tidak harus segera, ya tidak harus melulu dengan pendekatan yakni penembakan tersebut, kan begitu. Yang kedua, juga jangan lupa bahwa agak susah bagi kita untuk menjustifikasi kapan penembakan yang imminent danger, apalagi dalam konteks begal, di mana prosesnya cepat, ya, kontak antara korban dan pelaku itu cepat sekali. Nah, lalu kemudian dia ditembak di mana? Tentu kalau mau ditembak ya berarti pada saat dia sedang melarikan diri misalnya. Nah, untuk melarikan diri kan sebetulnya nggak perlu ada penembakan. Jadi sekali lagi nggak usah diperlebar tentang apakah begal atau tapi yang jelas bahwa apakah seorang pelaku sudah membawa keberbahayaan yang tak terelakkan, maka ketika itu lalu kemudian polisi berhak
punya kewenangan untuk melakukan tindakan tegas yakni penembakan bahkan yang mematikan. Demikian. Oke, Pak Yusuf, sebenarnya ini mungkin pertanyaan dari masyarakat Pak Yusuf, karena ada juga begal yang ditembak mati gitu. Sebenarnya ketika aparat melakukan opsi untuk tembak mati, apakah dia membahayakan atau mungkin ini begal sadis nih, ya udahlah habisin saja, atau seperti apa Pak Yusuf? Baik, terima kasih. Yang pasti salah satu tugas polisi kan menegakkan hukum. Malah lebih di awalnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, di dalam pelaksanaan tugas tersebut, kaitannya dengan penegakan hukum misalnya, di hukum acara kan memang tidak diatur ada kewenangan penggunaan kekuatan. Maka kepolisian mengatur penggunaan kekuatan itu ada 2 perkap itu. Pertama Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip HAM. Baru Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Nah, penggunaan senjata api bagi anggota yang bertugas itu substansinya untuk melindungi nyawa manusia. Ketika ada situasi kondisi tertentu yang katakanlah itu apabila dilakukan penundaan untuk menggunakan kekuatan, kriminalitas itu semakin meningkat, ancaman nyawa tidak hanya masyarakat tapi anggota itu sendiri, maka diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan. Nah, hanya di dalam konteks begal untuk Sumatera Utara ini khususnya Medan, kami Kompolnas sudah sering mendapatkan keluhan maraknya begal. Malah keluhan itu karena kita sering ketemu dengan mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu menyampaikan banyak menjadi korban begal di Kota Medan terutama. Hanya tentu standar profesionalisme petugas di dalam menjalankan tugasnya ketika dia menggunakan senjata api tidak dimaksudkan untuk membunuh. Nah, untuk membunuh, bagaimana situasi dan kondisi itu tentu standar yang harus dikedepankan adalah melumpuhkan. Nah, hanya karena di Perkap itu sendiri juga diatur apabila tidak ada alternatif lain, maka pilihannya ya itu bisa berakibat adanya kematian yang diakibatkan senjata api. Namun kalau penggunaan senjata api itu tidak sesuai dengan prosedur, kan itu juga bisa dilakukan pengujian. Ya. Itu Mbak Caca. Oke, Mas Arief, kalau kita melihat dari sisi HAM, sudah pasti tembak mati itu menyalahin HAM. Tapi ada beberapa kalangan masyarakat, korban begal ini HAM-nya juga punya dong. Dia juga butuh hak untuk mempertahankan nyawanya di tengah begitu banyak kasus begal yang terjadi. Seperti apa? Iya. Jadi memang hukum ini kan tujuannya untuk melindungi kemanusiaan, melindungi nyawa manusia gitu ya, warga negara ya. Dan Indonesia itu di dalam konstitusi, hukum tertinggi kita ya, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan syarat negara hukum kalau mau mengatakan diri sebagai negara hukum itu harus menghormati ya hak asasi manusia, melindungi hak asasi manusia. Ini baik itu korban maupun juga sebetulnya hak asasi manusia pelaku gitu ya. Korban harus dilindungi, ya korban harus dipenuhi hak-haknya. Tetapi juga tersangka, misalkan kita bilang orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana juga punya hak untuk diproses hukum secara adil. Nah, itu juga bagian dari hak asasi manusia. Nah, saya ingin mengatakan begini. Bayangkan kalau misalkan kita ada pada posisi orang yang dituduh begal, ternyata di kemudian hari, tapi dia sudah ditembak mati, ya, ditembak mati, tapi di kemudian hari ternyata salah orang, ya. Makanya ini kita coba bayangkan kita sebagai keluarga dari misalkan orang yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana apapun sebetulnya, bukan hanya begal tapi tindak pidana narkotika, katakanlah kemudian TPPO atau siapapun yang mereka dituduh. Nah, tentu ini akan sangat menyakitkan dan justru mereka menjadi korban. Maka dari itu dalam negara hukum tindak pidana apapun, ya kejahatan apapun itu dilawannya tidak dengan kejahatan. Kejahatan tidak dilawan dengan kejahatan karena pada akhirnya akan melahirkan lingkaran kekerasan, lingkaran kejahatan, tapi kejahatan itu dilawan dengan hukum dan hukum yang berkeadilan. Nah, itu poin penting yang saya pikir perlu kemudian disampaikan. Nah, dalam kaitannya dengan kasus
yang terjadi beberapa waktu belakangan, ya. Ini ada semacam dalam tanda kutip instruksi, ya, tembak mati gitu ya pelaku tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang serius yang ini membahayakan keselamatan masyarakat. Baik. Nah, saya kira ini kita tidak setuju, ya, sangat tidak setuju. Ini bermasalah dari perspektif negara hukum dan juga hak asasi manusia. Baik, nanti saya akan tanya lagi kepada Prof. Adrianus Meliala, lantas apa yang kemudian akan kita ambil mengingat bahwa saat ini hukum dianggap tidak solutif untuk kasus begal karena sudah ditangkap, operasi itu banyak sekali, ditangkap, masuk penjara, keluar, jadi begal lagi mereka pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.